Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para sahabat-sahabat yang selalu mengikuti perjalanan dari Matomblo ya. Ini saya masih di rumah ya. Kami ini mempunyai permasalahan semakin rumit ya setelah 4 dari anak buahnya Ki Slamet ini sadar ya. Banyak sekali dari anak buah-buahnya Ki Slamet ini yang menyalahkan daripada tim-tim Bang Rey. Terutama saya ya. Saya Matomblo ini dipersalahkan daripada si Mat Ompong, si Gimbal, dan Tyson, Supeng memberikan ancaman terhadap saya ini karena katanya seandainya saya waktu itu langsung memberikan pusakanya Slamet itu kepada mereka, itu keadaan mungkin sudah nggak akan berlarut-larut seperti ini ya. Ki Slamet murka sekali ya dengan 4 anak buahnya ini yang tobat ya. Padahal tobatnya anak buahnya ini dari hati mereka itu sendiri ya. Seperti Kriwil itu tobat dengan hati nuraninya sendiri, mendapat hidayah. Baik pun Ki Jamal ya, Jamal itu ya, dia tobat, dia ingin mengikuti jalannya Bang Rey. Seperti Eman juga dan saudara Marpel itu ya. Tapi Ki Slamet ini tidak terima, terutama anak-anak buahnya ini. Mungkin anak buahnya ini selalu disalahkan Ki Slamet ya, karena lantaran pusaka yang ada di saya. Mereka sekarang ini mengancam saya. Tidak berani berhadapan langsung dengan Bang Rey. Mulai datang mengancam kami timnya Bang Rey ini ya. Bahkan Ki Slamet, si Gimbul yang jarang. Nah ini kan. Aku datang menuntut balas dendam. Gimbul, masuk ke tempat orang itu Gimbul. Harusnya assalamualaikum dulu Gimbul. Tidak perlu. Aku tidak perlu mengucapkan itu dengan. Duduklah dulu baik-baik Gimbul. Aku hanya minta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban apa lagi Gimbul yang dari saya harus saya pertanggungjawabkan? Waktu itu aku sudah pernah bilang dengan. Semua ini takkan terjadi. Bila kau serahkan itu pusaka itu baik-baik dengan. Semua telah terjadi. Anak buahku telah habis. Dan disadarkan oleh rebangsat itu. Pusaka itu kan memang milik guru kalian. Bagaimana aku harus menyerahkan kepada kamu? Sementara nanti Ki Slamet menyalahkan lagi setelah aku serahkan kepada kamu. Itu kan dilema sendiri. Gimbul. Ki Slamet sekarang sudah membabi buta. Sampai aku pun turun tangan untuk meneliti kalian semua. Karena pusaka itu tidak kunjung kembali dan menyadarkan anak-anak buah kami. Gimbul. Pusaka itu aku nggak percaya sama kamu. Aku kasihkan sama kamu. Kamu manfaatkan sendiri. Selamat malah ngamuk. Kepada kami dengan tim-timnya tadi. Karena menyerahkan kepada kamu. Kamu itu semuanya licik. Jadi mana yang mau dipercaya? Kan sudah aku bilang berapa kali dengan. Aku tidak ada niat buruk untuk mengambil pusaka itu. Aku hanya ingin mengambil pusaka itu dan kuserahkan kembali pada Ki Slamet. Tapi kau selalu menghalang-halangi. Ucapan kamu itu Gimbul. Di semua anak buah Ki Slamet itu tidak ada yang bisa dipercaya Gimbul. Besok berubah. Hari ini iya besok berubah. Apa jaminan kamu tidak akan menguasai pusaka Ki Slamet itu? Saya minta apa jaminan kamu? Hah? Kau boleh ambil pusaka bila aku melanggar ucapan. Pusakamu ya jelas pusaka Ki Slamet lebih. Jelas kau akan menyerahkan pusakamu karena pusaka Ki Slamet lebih sakti dari pusakamu yang akan diserahkan. Kamu jangan memutar otak. Saya kira saya ini orang bodoh untuk menyerahkan langsung kepadamu, Gipul. Aku datang baik-baik. Pada waktu itu, bila kau serahkan itu, takkan mungkin terjadi seperti ini. Aku juga sudah menyambut kamu baik-baik. Kamu sudah aku suruh masuk ke pusaka itu. Ke tempat pusaka. Tapi kamu sendiri kan gak mampu mengambilnya, Gimbul. Ya itu karena apa? Kau sudah bermanipulasi dengan. Kau minta ilmu dengan Red. Suruh memagari rumah ini. Karena begini, Gimbul ya. Bang Rey sudah berpesan. Jangan kasihkan pusaka Ki Slamet itu kepada anak buahnya. Karena Bang Rey tidak percaya dengan orang-orang seperti kamu. Hah? Anak buahnya Ki Slamet.
Semua anti-anti Islam. Sekarang kamu datang lagi untuk membalas dendam, mengatakan anak buah tidak terima dengan empat anak buah Semua ini kekecauan telah terjadi karena ulahmu. Kau tidak memberikan pusaka kepada. Kamu memang licik, selalu menyalahkan kami, Gimbul. Jelas aku Selalu. menyalahkan kalian semua. Bila mana kalian itu menyerahkan itu pusaka padaku, tak akan jadi seperti ini. Duduklah baik-baik dulu. Duduklah di rumahku baik-baik. Aku tidak akan pernah duduk. Kamu mau ngopi apa? Duduklah baik-baik. Aku hanya datang ke sini ingin menuntut balas dengan kalian semua. Bila perlu bisa kulenyap dan aku habisi. Yang harus kamu tahu, Gimbul, kesalahan kami itu apa, Gimbul? Sadarnya mereka itu dengan hati mereka sendiri. Itu mereka sadar adalah cucian otak kalian. Kalian telah mencuci otaknya. Bagaimana kamu mencuci otak? Orang sadar harus kami cuci otak itu bagaimana? Harusnya kamu juga ikut sadar, Gimbul. Jangan kamu berkeliaran di hutan. Aku senang. Aku senang dengan kekuasaan di hutan. Bila aku sudah turun dengan kampung-kampung dan desa, itu berarti sudah tidak aman lagi. Kamu itu diperbudak sama Kiselamat. Tidak ada perbudakan di Kiselamat. Aku dengan Kiselamat sangat dekat. Gunanya kamu ya. Kamu itu hidupnya ditinggalkan Selamat di hutan. Setelah Selamat membutuhkan kamu, kamu disuruh keluar untuk mengacaukan. Kata Selamat mereka mengacaukan. Kamu datang. Kamu itu bagaimana? Bukan diperbudak, Gimbul. Aku tidak pernah diperbudak. Itu atas dasar mauku sendiri. Semua perintah Selamat tetap kulaksanakan. Gimbul, kalau kamu ingin kesini, ingin baik-baik dan ingin ngobrol masalah ini, lebih baik kita duduk. Tetapi kalau kamu ingin membuat kekacauan di sini, lebih baik kamu pergi, Gimbul. Jangan. Kesabaran manusia ada batasnya, Gimbul. Silakan. Aku ingin menguji kesabaran manusia sebatas mana manusia itu sabar. Kamu sudah menantang-nantang di rumah orang. Kamu sudah bukan sebagai manusia lagi, Gimbul. Kamu datang ke sini tanpa aku undang. Datang lagi kamu. Kamu menyatakan tidak terima dengan anak buah Kiselamat yang sudah sadar. Apa salah saya? Perjanjian kemarin. Aku akan datang lagi. Bila mana pusaka itu terjatuh dengan tangan rela. Aku akan datang menuntut balas denganmu. Ya pusaka itu sudah serahkan Bang Rike Kiselamat. Kamu sendiri kan ada di situ. Senjata itu ada di situ. Itu senjata. Tidak ada apa-apa. Kiselamat sendiri bicara dengan itulah. Dia telah dibohongi. Sebenarnya Kiselamat itu tidak terima dengan anak buahnya yang 4 orang ikut Ray. Itu jelas. Jangan dia memputarbalikkan fakta bahwa senjata itu nggak ada isinya segala macam. Mana mungkin Ray nggak mungkin ngambil godam dari senjata itu. Itu pusaka sudah kami tes untuk menumpas semuanya. Tapi apa? Sebagian ilmu itu sudah tidak ada. Ya mungkin sudah diambil sama Rebang saat itu. Ya mungkin jinnya nggak mau ngikut lagi. Gimbul, jin setannya itu. Sama Kiselamat. Anak buahku bisa disadarkan semua. Sudah, Gimbul. Kuperingatkan ya. Kalau kamu bikin kacau di sini, mending kamu keluar dari rumahku. Aku tidak akan pernah keluar. Sudah lagi. Allah. Aku ambil kembali pusaka itu. Lalu kau berikan padaku. Aku hanya membutuhkan itu kembali. Berarti kamu belum tahu bahwa senjata itu dikasihkan ke Selamat, Gimbul. Senjata itu udah diselamat. Masalah godamnya udah gak ada lagi. Memang itu senjata itu memang sudah diberikan ke Selamat. Tapi aku sudah bilang dengan Selamat bahwa pusaka itu tidak ada ampunnya lagi. Nah, inilah kebodohannya kalian itu ya. Kalian itu dibodoh-bodohi sama Kiselamat. Kiselamat itu sebenarnya bukan masalah pusaka itu. Kiselamat itu dendam dengan anak buahnya 4 yang sudah taubat kan Bang Rey. Itu kamu harus tahu, Gimbul. Kamu suruh turun gunung ke sini hanya untuk mengacaukan. Kiselamat terlicik. Memperuncing permusuhan antara Rey dengan Selamat. Itulah pungkal dari gentingnya masalah ini. Sudah aku bilang, bila mana kau menyerahkan itu, tak akan segenting ini masalahnya. Sampai aku keluar dari pergunungan. Sampai aku bangkit dari pertapaanku. Di mana kala Kiselamat memanggilku. Gimbul. Sayangilah diri kamu, Gimbul. Untuk jangan lagi memusuhi Bang Rey. Kalau aku sarankan kau ikutlah Bang Rey, bantulah kami.
untuk memerangi selamat Dajjal itu, Gimbul. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah sadar. Sudah berapa kali ku bilang, dengan kau dan Ray, aku tidak akan pernah sadar sampai kapanpun. Sampai aku bisa menguasai dunia ini. Buanglah ilmu-ilmu sesat itu. Ilmu-ilmu setan, ilmu-ilmu setan itu. Manfaatkanlah ilmumu sebelum terlambat, ikutlah Bang Ray. Ikutlah ke jalan yang terbaik, Gimbul. Kau lihatlah anak buahmu, anak didikanmu sendiri. Sudah terbuka hatinya untuk ikut Bang Ray. Itu karena anak buahku itu pada lemah. Gimbul. Otaknya mudah dirayu. Gimbul, kamu harus tahu, Gimbul. Kami ini, Gimbul, sama seperti kamu. Bukanlah orang baik-baik dulu, Gimbul. Tapi di tempat Bang Ray kami mempunyai ketenangan, Gimbul. Kau pun pernah menjadi jahat, tolong. Kau ingat atas dasar jahat. Aku mengakuinya, Gimbul. Sudah aku kata, aku ini bukan orang baik-baik. Aku ingin berbuat baik setelah aku ikut Bang Ray. Menata kehidupanku kembali yang baru. Kau tuh harus begitulah. Ikutlah menata kehidupan yang baru. Tinggalkanlah hutan belantara itu, Gimbul. Berteman dengan jin-jin dan setan-setan itu. Hah? Itulah. Semua itu jin dan setan itu bisa berkomunikasi dengan. Bisa membantu. Mereka mengajarkan supaya aku bisa menguasai dunia ini. Dengan ilmu-ilmu mereka. Dan memberikan pusaka-pusaka mereka kepada diriku. Itu yang membuat kamu bangga, Gimbul. Berteman dengan jin dan setan. Setelah itu kamu membantu selamat untuk membuat kacau alam ini. Itulah diri. Aku yang membuat kacauan di dunia ini. Aku ingatkan sekali lagi kepada kamu, Ibu ya. Aku ingatkan sebelum kamu menyesal. Ya. Ikutlah kepada Bang Ray. Tinggalkanlah tempat-tempat jin dan selamat. Tinggallah di padepokan Bang Ray. Tak perlu kau ngajar ya. Aku tidak butuh nasihat. Butuhkan hanya pusaka itu kembali padaku. Segeralah kau ambil dengan Bang Ray. Kalau kamu tidak ada perlu lagi, keluarlah kau dari rumahku. Kalau aku tidak bisa bicara dengan kamu. Aku tidak akan keluar. Sampai aku mendapatkan pusaka kembali. Berapa kali harus kukatakan, Gimbul? Senjata itu sudah diselamat. Diselamat, senjata itu sudah diselamat. Masalah godamnya ada atau tidak, jangan tanyakan kepada aku. Berarti kau ingin bermain-main dengan. Aku tidak pernah bermain-main, Gimbul. Tidak pernah. Aku ini setelah sadar tidak pernah akan mempermainkan orang, Gimbul. Ya. Aku telah merasa ada sesuatu pusaka. Itu pusaka, Gimbul. Itu tidak pernah kubawa kemana-mana. Karena aku tidak ingin pusaka itu mengikutiku. Yang harus mengikuti aku hanya minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, Gimbul. Jangan sebut itu di depan. Aku tidak membutuhkan itu. Yang kubutuhkan adalah pusaka dirimu. Gimbul, kita ini, Gimbul, sekalipun kamu musuh, aku tetap menganggap kau sebagai saudaraku, Gimbul. Karena kau sebagai manusia, aku pun sebagai manusia. Kita semuanya sama-sama makhluk, Gimbul. Hah? Makhluk kita ini. Jangan kau tertawa, kau belum sabar kau. Kau menganggapku saudara. Berikanlah itu pusaka kepada. Pusaka itu sudah diselamat. Pusaka apa lagi yang akan kau ambil di sini? Hah? Semua energi dari pusaka itu sudah hilang dan lenyap. Kau ini memang manusia yang tidak tahu diuntung, Ibu. Kalau kau memang tidak ada kepentingan di sini, pergilah kau dari rumahku. Keluar lagi dari rumahku. Tidak ada keluar. Manusia ini punya kesabaran, Ibu. Kesabaran itu ada batasnya, Ibu. Ya. Sudah aku bilang berapa kali dengan aku ingin mengetes dan menguji berapa hebat kesabaran manusia ini. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bagaimana menghadapi manusia seperti kamu ini? Ada pusaka lagi, yaitu pusaka kau. Pusaka itu, Gimbul, akan kukeluarkan nanti atas perintah Bang Ray. Aku tidak akan pernah menggunakan pusaka itu. Aku hanya percaya kepada Yang Maha Kuasa yang melindungiku. Kau itu hanya sebagai seorang pengecut. Balik di belakangnya Ray bangsa. Kalau kamu tidak ada keperluan lagi, kau keluar dari rumahku. Keluar kau dari rumahku. Aku tidak mau keluar. Kenapa? Apa yang mau kau lakukan? Aku tidak akan keluar sebelum aku mendapatkan pusaka itu. Allah la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. Lebih baik kau menyerah saja. Berikan pusaka itu padaku. Kamu jangan bawa nyom. Allahu Akbar. Gimbul, Gimbul. Kau serahkan saja pusaka itu padaku.
Pusaka apa yang kau butuhkan dari aku? Apa yang ada kau? Katanya kau orang sakti. Aku merasakan pusaka ini. Satu buah pusaka bertanduk. Kau tak usah melihat. Kalau engkau melihat, itu akan menjadi sebenarnya gimbal. Itu menjadi akhir hidupmu. Energinya sangat tinggi. Ya mungkin senjata itu masih punya guna jahat. Aku akan serahkan senjata itu apabila memang kau perlu. Tapi kau ikut Ray. Ikut kami. Tidak akan ikut Ray. Dan tidak akan ikut kalian semua. Jangan-jangan pusaka itu memang pusaka dari nenek moyangmu ya. Dari jin yang mengikuti kamu. Ya. Jadi jin piaraan kamu yang menginginkan senjata itu. Bukan dari hati kamu. Kamu ingin menambah kekuatan Gibol ya. Ingat Gibol. Ingat Gibol. Jin-jin seperti itu janganlah engkau temani, jangan engkau piara. Untuk apa kau memelihara jin itu? Manusia ini di dunia ini, Gibol, butuhnya hanya ibadah. Makan dan ibadah. Rezeki itu, Gibol. Baik, aku akan kembali. Kau bawa pusakamu. Ku tantang kau di tempat pertapaan. Kau datanglah ke hutan Bentara itu. Tapi kamu jangan menyesal bila aku mulakan senjataku, Gibol. Seberapa hebat pusakamu, belum tentu bisa mengalahkan pusakaku. Pergilah kau dari sini, Gibol. Pergi kau dari sini. Tunggu, aku akan datang kembali. Sampai ku tantang kau bertemu. Mana anak buahmu yang... Tidak perlu anak buahku itu. Cukup aku itu tangan menghabiskan. Pergi, Gibol. Pergi kau, Gibol. Tunggu. Pergi kau dari rumah ini. Jangan kau datang-datangi lagi ke rumahku ini ya. Manusia dajjal kau. Menangguh ketenangan saja. Ini kawan-kawan ya. Ki Slamet ini mengirimkan orang-orangnya. Ya, memutarbalikkan fakta. Mengatakan kepada tim bahwa senjata belum dikembalikan. Padahal bukan itu, bukan tujuannya. Si Slamet ini tidak terima dengan 4 anak buahnya yang taubat. Mengirimkan. Dan kami tim ini tetap harus waspada ya. Tetap harus waspada dengan kelakuan anak buah Slamet ini. Ya kawan-kawan ya. Karena saya harus melaporkan ini kepada di Padepokan Badai Hasan Bang Rey. Masalahnya sudah semakin rumit ya. Satu persatu dari anak buah mereka si Slamet ini si Gibul sudah datang. Belum tentu lagi nanti si Ompong, Tisen dan Supeng sudah pasti akan mengancam-ancam kami di sini. Ya. Ya. Untuk sementara saya akhiri karena saya akan ke Padepokan ya. Saya tetap memberikan nasihat ya. Tetap tegakkan sholat ya. Tetap selalu bersalawat ya kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama ya. Karena saya buru-buru ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.